Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ustaz Sholah yang kami muliakan, Mbak Kita, kami hormati tamu Allah, tamu Rasulullah yang berbahagia. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Semangat semua? Sudah siap? Kemana? Insya Allah besok jam 5.30 sore, jam 17.30 Bapak Ibu sudah terbang meninggalkan Jakarta untuk menuju ke Dubai. Nanti teknis di Dubai Ustaz Sholahuddin yang akan bersama dengan Bapak Ibu, menemani Bapak Ibu, memimpin Bapak Ibu. Saya insya Allah hanya manasik saja, mudah-mudahan suatu saat ketemu bareng dengan saya. Bapak Ibu pagi-pagi diajak ziarah wada. Setelah ziarah wada, Bapak Ibu mandi. Mandinya niat mandi sunnah ihram. Bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mandi sunnah ihram karena Allah. Nah ini sunnah-sunnah sebelum ihram. Tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 2 tuh hari apa? Hari Kamis. 1 memotong dan membersihkan kuku. Ini pagi ini ya, lagi mandi membersihkan anggota tubuh, memakai wewangian di badan, sholat sunnah ihram, merapikan bulu-bulu yang ada di badan, sholat sunnah ihram. Bapak Ibu, kami menyarankan sholat sunnah ihramnya di Masjid Nabawi. Anggaplah itu jam 10 sudah siap. Jam 11 Bapak Ibu keluar dari kamar menuju ke Masjid Nabawi sudah dalam keadaan berpakaian ihram yang Bapak-bapak. Walaupun mohon maaf masih boleh pakai kecil, masih boleh pakai kaos, masih boleh pakai daleman, tapi menurut saya sudah dilepas semuanya saja. Sudah pakai kain ihram menuju ke masjid. Sholat apa di masjid? Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah ihram, sholat sunnah duha, sholat sunnah yang lain. Pokoknya sholat hajat, monggo diperbanyak, karena itu hari terakhir Bapak Ibu berada di Madinah. Kedatangan ini syukur-syukur bulan depan ikut lagi lewat NRA lagi. Setelah itu Bapak Ibu tunggu zuhur. Begitu dengar adzan zuhur, Bapak Ibu sholat sunnah qobliyah zuhur. Sholat sunnah qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur itu dimaksimalkan itu 4 rakaat, 2 rakaat, lagi 2 rakaat. Kan udah sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah ihram, sholat sunnah duha, sholat sunnah hajat kan sudah nih, ya kan? Sholat sunnah qobliyah zuhur. Setelah sholat sunnah qobliyah zuhur, imam atau iqamah, Bapak Ibu sholat zuhur berjamaah dengan imam Masjid Nabawi, niat jamak takdim. Bisa dipaham Bapak Ibu? Imam Masjid Nabawi, Bapak Ibu di belakang, imamnya sholat zuhur, Bapak Ibu niat sholat zuhur jamak takdim. Saya niat sholat zuhur jamak takdim dengan asal makmum karena Allah. Allahu Akbar. Imam selesai assalamualaikum, Bapak Ibu jangan sholat jenazah, jangan wiridan, langsung berdiri lagi untuk sholat asar 4 rakaat. Setelah sholat asar tidak ada sholat ba'diyah lagi. Bapak Ibu langsung kembali ke hotel, makan siang, lalu siap-siap menuju ke bis 32. Paham sampai situ? Paham ya? Setelah itu Bapak Ibu kumpul semua, anggaplah jam 2. Jalan meninggal Karena putus nih. Bapak Ibu jalan meninggalkan Madinatul Munawwarah menuju ke Makkah. Bagaimana rutenya? Bapak Ibu nanti naik bis
dengan bis menuju ke Masjid Bir Ali. Kira-kira perjalanan 30 menit, berhenti di Masjid Bir Ali. Monggo Ibu, monggo sini Bu. Di Masjid Bir Ali ngapain? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Hanya tahiyatul masjid dong. Kok nggak sholat sunnah ihram? Sudah di mana tadi? Di Masjid Nabawi. Kenapa di Masjid Nabawi? Kalkulatornya jalan. Kalau di Masjid Bir Ali pahalanya sama dengan Masjid Ali Sondet. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pahalanya masih lebih baik daripada 1000. Hanya tahiyatul masjid, kembali lagi ke bis untuk melafalkan niat umroh. Tapi sebelum melafalkan niat umroh, yang bapak-bapak nanti Ustadz Solahuddin razia daleman. Oh, sebetulnya ada yang masih pakai daleman. Yang bapak-bapak harus steril, nggak pakai yang berjahit, nggak pakai daleman, nggak pakai sepatu. Ya, jadi jangan pakai sepatu, pakai sendal jepit saja. Ya, nggak boleh pakai peci yang bapak-bapak. Sebelum melakukan niat tuh, Solahuddin, ayo bapak-bapak sterilkan semua. Yang ibu-ibu pakai kaos tangan, pakai kaos kaki, kaos tangannya yang ininya buka, yang ininya buka. Apa namanya itu? Kan manset nih, pakai manset juga ya. Manset dan pakai yang ininya tahu apa namanya itu? Pakai ciput, yang ibu-ibu juga, ya. Jangan nggak pakai ciput, karena nanti pada saat itu. Udah sampai bis. Steril semuanya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Jangan semangat. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Tanpa saya. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma umratan. Sekali lagi. Artinya, ya Allah, saya penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Setelah mengucapkan itu, semua larangan sudah berlaku. Apa larangannya? Nih, memotong kuku, iseng-iseng, nggak boleh. Mencabut rambut atau bulu, memakai wewangian, menutup kepala bagi laki-laki, menutup muka dan telapak tangan bagi wanita. Yang ada yang pakai cadar lepas, telapak tangan harus dibuka ininya. Ya, kalau ada yang pakai kaos tangan rapat, potong pakai gunting. Berhias, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, bertengkar, berdebat, berkata porno, melakukan hubungan suami istri, mencabut tanaman atau membunuh binatang. Ini larangan-larangan setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Setelah mantap semuanya, sudah niat semuanya, bis itu akan menuju ke stasiun Madinah. Ingat Bapak Ibu dalam keadaan berihram. Ini semuanya harus dijaga. Nanti turun ngopi-ngopi ya, kalau ada yang mau ngopi, ada yang mau ngeteh, ada yang mau makan roti, silakan sambil nunggu keretanya datang. Bapak Ibu naik kereta, diperkirakan 2 jam turun di Mekah, lalu dari Mekah turun naik bis lagi untuk menuju ke hotel Makkah Hotel. Wah, Makkah Hotel tuh yang dulu Hilton Hotel, Millennium ganti Makkah Hotel. Paling enak, dekat, paling dekat. Bapak Ibu nyampelah ke Makkah Hotel. Ingat-ingat di Makkah Hotel kartu harus dibawa terus, karena selalu ada pemeriksaan. Orang mau masuk ditanya sama satpam, bawa kartu kuncinya ya. Kalau nggak bawa kuncinya itu suruh keluar, nggak boleh masuk. Mau makan dikasih gelang, kalau nggak ada gelangnya nggak boleh makan. Itu besok seperti itu. Walaupun gelangnya candelin di kalung, kalau saya candelin di kalung. Makanya kalung jangan sampai ketinggalan. Walaupun Bapak Ibu sudah hafal, karena gantinya paspor kita adalah kalung. Kalung itu jadi harus dipakai terus, kecuali mandi atau tidur aja. Sampailah di hotel, makan malam. Makan malam apa makan nasi di malam hari ini? Bapak Ibu makan silakan. Orang Indonesia kebiasaannya habis makan cari sabun. Ingat, Bapak Ibu dalam keadaan berihram. Boleh nggak ke kamar kecil? Monggo, dalam keadaan berihram. Labbaik Allahumma umratan yang batal saja. Habis labbaik Allahumma umratan pengen pipis, mau wudu antri, nggak usah wudu, itu nggak apa-apa.
jalan sampai kentut-kentutin aja. Jangan ditahan sampai wajahnya merah. Kenapa ihram nggak boleh kentut? Boleh. Tidak harus dalam keadaan berwudu. Cuma kalau wudu baik gitu loh, kalau wudu baik. Tapi kalau batal nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu habis makan ke kamar, tolong Bapak Ibu dalam keadaan ihram, walaupun suami istri jangan buka aurat. Ibunya mau ganti baju silakan, mau ganti baju, mau ganti jilbab silakan, ganti jilbab. Tapi kalau ada suaminya, jangan. Suaminya suruh keluar kamar atau suaminya masukin kamar mandi, kunci dari luar. Walaupun suami istri, begitu juga dengan yang bapak-bapak langsung buka kayak ihram gitu, jangan. Kan ini sama istrinya, jangan. Kita dalam keadaan berihram. Orang kita, maaf, boleh nggak BAB? Boleh. Boleh nggak BAK? Boleh. Tapi orang kita habis kamar mandi biasanya apa? Kebiasaannya cuci tangan pakai sabun. Ingat kita dalam keadaan berihram. Kalau balsem, fresh care, PPO, monggo. Tapi kalau wangi-wangian nggak boleh, sabun nggak boleh, sampo nggak boleh, pasta gigi nggak boleh. Ya, tapi kalau aduh kok pusing pakai fresh care monggo, karena itu bukan wangi-wangian. Pakai balsem monggo, pegel-pegel pakai balsem monggo, karena itu bukan wangi-wangian. Ustaz, berarti kalau misalnya setelah dari kita buang air kecil sampai kita langsung dulu lagi gitu. Iya, kalau kita mau lanjutin umroh nih. Ya. Oke. Setelah itu Bapak Ibu nanti di grup Ustaz Salahuddin mengumumkan. Biasanya jam 9 atau jam 10 lah ya. Anggaplah jam 9 ya. Jam 9 malam. Bapak Ibu jam 9 mohon sudah di lobi dalam keadaan berwudu. Ya. Kenapa dalam keadaan berwudu? Nanti Bapak Ibu kan belum sholat maghrib dan isya, iya kan? Sholat maghrib dan isya nanti Ustaz Salahuddin yang akan menyampaikan di grup. Apa mau di kamar masing-masing atau sudah di dalam Masjidil Haram? Tapi pada saat di kereta ketemu dengan waktu maghrib, Bapak Ibu niat dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya niat sholat maghrib jamak takhir karena Allah. Jadi Bapak Ibu sholat maghribnya dimundurkan, ditakhirkan. Kenapa? Kalau di kereta pahalanya 1. Kalau nanti masuk ke tanah haram pahalanya lebih baik daripada 100.000 walaupun di hotel Mekah. Jadi bedanya kalau di Madinah dapatkan 1.000 kalau sholat di masjid. Kalau di Mekah yang penting di tanah haram. Tapi ya coba seringan nih. Apalagi di Makkah hotel kita turun langsung. Saya kalau di Makkah hotel sudah dengar azan turun belok kanan sudah sholatnya di jalan. Tapi tetap berjamaah dengan imam Masjidil Haram. Apalagi kalau sholat maghrib, isya, subuh udah harus dengar itu. Karena bagian daripada kenikmatan hidup yaitu kita mendengarkan imam Masjidil Haram atau imam Nabawi. Kalau di kita kan kuliah dulu. Oke Bapak Ibu, turun awal jam 9 malam, turun sudah dalam keadaan berwudu. Bapak-bapak udah steril, kain ihramnya bawahannya di atas pusar mas. Karena auratnya laki-laki itu antara pusar sampai dengkul. Kalau yang atasan rapi hanya 1 putaran tok. 1 putaran masih melipis, wah rapi. Apalagi pembimbing kan, putaran ketiga udah berantakan. Pembimbing apalagi ditarik sama makanya harus saja jangan yang bosan. Kalau nggak kerja bisa lorong. Bapak Ibu, sampailah masuk ke Masjidil Haram. Baca doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina Rabbana bisalam. Allahumma iftah lana abwaba rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Jalan masuk, ternyata Ustaz Salahuddin Bapak Ibu yang belum sholat maghrib dan isya kita sholat di sini. 3 rakaat maghrib, isyanya boleh 2 rakaat, boleh 4
rakaat. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau. Tapi kalau saya 3-2. Kenapa? Bapak Ibu mau tawaf. Mau tawaf kan harus dalam keadaan berwudu kan? Terus Bapak Ibu setelah sholat, anggaplah setelah sholat di situ Bapak Ibu jalan lagi menuju ke pelataran Ka'bah. Bapak Ibu melihat Ka'bah. Inilah Ka'bah. Baca doa melihat Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadal baita tasrifan wa taqdiman wa takriman wa zidman sarrafan wa addaman wa karraman mimman hajam awit tawarum tasrifan wa taqdiman wa takriman wa birran wa mahabatan. Hafal? Tadi hafal tadi. Yang penting pernah baca. Bapak Ibu setelah itu Bapak Ibu akan mencari melanjutkan rukun umroh yang kedua yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 putaran diawali dari rukun Hajar Aswad. Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad sampai ini pintu Ka'bah ini namanya Multazam. Jadi sudut ini apa? Sudut ini sampai ini namanya Multazam. Ini tempat mustajab. Monggo Bapak Ibu itu berdoa. Diawali dari sini. Kalau dari Mekah hotel, maka kita akan turun di sini. Turun ke pelataran jalan dulu. Belum dihitung nih Pak. Ayo Ustaz, kita hitung aja setengah. Lumayan nyicil belum. Karena mulainya itu dari sini. Ada lampu hijaunya. Di sini lampu hijau. Nanti setelah lampu hijau, yang Bapak Ibu semuanya angkat tangan. Itulah pertama kali Bapak Ibu sholat di depan Ka'bah. Bagi yang Bapak Ibu pertama. Itulah pertama kali dalam keadaan ihram Bapak Ibu memohon sambil melihat Ka'bah. Maka kalau lihat potongannya, ini potongan mabrur semua. Potongan doanya dijabah semua. Tapi baru potong, jahitannya belum. Setelah itu berdoa. Ada sambil nangis, ada yang macam-macam lah berdoa lah. Nah itulah biasanya Ustaz tahu mana jamaah yang masalahnya banyak, mana yang masalahnya dikit. Kalau yang lama banget, Bu, masalah ibu banyak banget ya. Betul Ustaz, lama banget Bu, yang lain udah minum. Setelah itu minum air saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin rahmatika ya arhamar rahimin. Apa? Ya Allah, saya mohon ilmu yang bermanfaat, badan yang sehat, rezeki yang berlimpah. Atau ya Allah, saya mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah berkah dan badan yang sehat. Silakan. Setelah minum air zam-zam, Bapak Ibu sudah setelah sholat sunnah tawaf, Bapak Ibu sudah boleh dalam keadaan tidak berwudu. Maksudnya apa? Tinggal menuju ke tempat sa'i. Sa'i mulai dari Bukit Sofa dan diakhiri dari Bukit Marwah. Ini gambaran sa'i. Kalau tawaf wajib dalam keadaan suci. Tapi kalau sa'i, Bapak Ibu yang batal nggak masalah. Jadi maaf, kalau tadi kan mohon maaf ada yang kentut kan harus keluar. Kalau sa'i harus sholat kok kentut, ikutin aja. Karena sa'i tidak harus dalam keadaan suci. Apa itu sa'i? Lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sofa Marwah kira-kira 500 meter. Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diakhiri di Bukit Marwah. Di tengah-tengah antara Bukit Sofa Bukit Marwah ada lampu hijau di atasnya. Ada lampu hijau di atas, ini namanya lampu hijau. Kalau di atas lampu hijau, maka yang bapak-bapak disunnahkan lari-lari kecil. Rabbi fir, ya bareng-bareng berdiri lagi. Warham, waqfu, watakarrum, bapak-bapak lari. Watakarrum, watazawwaz, amma, ta'lam, innaka, ta'lam, mala, na'lam, innaka, atau
kemauan dan kebisaannya Bapak Ibu. Ustaz, boleh nggak saya mau baca Al-Fatihah terus? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Jangan Al-Fatihah, baca Al-Qur'an silahkan bawa. Saya baca Al-Qur'an silahkan. Ustaz, saya doa yang gampang aja deh, sabu jagat. Boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ustaz, saya minta doa rezeki terus deh. Ya Allah minta rezeki, ya rozak, terus monggo. Ya Allah minta jodoh monggo. Mudah-mudahan. Termasuk ibu-ibu hati-hati kalau bapak-bapak minta diaminin pada saat doa di tempat mustajab. Harus dijelasin, jelas. Bu, doa amin, jelasin dulu. Tapi sekarang bapaknya pinter-pinter. Bapaknya pinter-pinter, minta diterjemahkan dengan bahasa Arab oleh ustadznya. Oh. Gak jangan bahasa Arab oleh ibunya, amin aja pokoknya deh. Caranya. Oke, sofa marwah 1, marwah sofa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhenti di titik marwah. Setelah sampai di titik marwah yang ke-7, segera tahallul. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu, ada anak-anak kecil yang pegang-pegang gunting, baik laki ataupun perempuan di tempat marwah. Saya tidak lagi menghalangi rezeki orang, tapi lebih baik ditahallulin teman sendiri, karena akhirnya nggak ikhlas. Kenapa nggak ikhlas? Sekali gerak 10 ribu, gimana? Ngegeraknya mereka, sekali gerak 10 ribu, akhirnya ikhlas ya? Nggak ikhlas kan gitu. Banyak yang berantem mulut itu di situ. Maka Bapak Ibu ada yang bawa gunting. Satu, nanti pada saat mutawa dibawa, jadi nanti pada saat mau tahallul cepet. Yang bapak-bapak Ustaz sholat gunting, yang ibu-ibu ditahallulin oleh suaminya atau sesama ibu-ibu. Dan jangan jilbabnya yang dibuka, tapi guntingnya yang masuk ke dalam jilbab. Takut nggak kena Ustaz? Alah, kalau guntingnya gede jangankan rambut, leher juga bisa. Ya penting yakin itu. Minimal 3 helai rambut. Itu setelah itu udah selesai. Yang tadi dilarang, nah, yang tadi dilarang ini semuanya sudah boleh. Bapak-bapak itu pakai kain ihram dari jam 10 pagi. Orang pakai anduk itu sampai kira-kira selesai umroh. Biasanya itu jam 12, jam 1 malam. Itu risihnya, beratnya luar biasa itu. Dari jam 1, jam 10 pagi udah pakai kain ihram. Umpama kok ada yang bawa kaos, keluar kan ada toilet itu. Toilet lirijal itu laki-laki. Toilet ganti kaos sudah boleh. Langsung mandi sudah boleh. Pakai wangi-wangian sudah boleh. Yang ibu-ibu sudah boleh semua. Jadi semua larangan itu berakhir pada saat sudah selesai sa'i dan tahallul, baru selesai semua itu. Paham Bapak Ibu? Setelah itu Bapak Ibu, hari tanggal 1 Maret, hari apa itu? Hari puasa. 1. Oh iya, 1 ya. Pas banget 1 Ramadan. Orang yang umroh di bulan Ramadan kata Rasulullah sama dengan haji bersama. Bapak Ibu, tanggal 1 menunaikan ibadah umroh yang kedua. Alhamdulillah. Sini tuh gak harus wudu. Yang bapak-bapak mau umroh, bawa kain ihramnya pakai tas atau tas NRA yang hitam itu. Yang ibu-ibu manset semuanya udah disiapin. Tapi tolong yang ibu-ibu saya ingatkan, kacamata hitamnya jangan ketinggalan. Karena kalau Siti Tur jamaah itu selalu pada pakai kacamata hitam. Buat apa? Sama topi itu ya. Jangan ketinggalan ya, apalagi yang Samarinda itu ya. Saya kemarin bawa haji Samarinda dari NLA itu yang rombongan Samarinda. Bapak Ibu, Siti Tur ya biasa saja ke gunung-gunung. 1 ke Jabal Sur. Tuh, Jabal Sur, yang paling tinggi tuh. Ayo Bapak Ibu, foto, turun, foto, spread naik bis. Terus ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah tuh, Jabal Rahmah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ayo foto, berdoa. Jangan coret-coret nama. Katanya kalau nulis nama nanti jadi jodohnya. Nah itu Salahuddin masih 1 aja dari dulu. Udah bolak-balik ke Jabal Rahmah. Jangan buangin foto. Ada orang buangin foto di sana, katanya kalau
dunia. Enggak. Jabal Rahmah doa kembali lagi ke bis, melewati Musdalifah, Mina, berhenti di Masjid Jironah. Masjid apa? Jironah. Di Masjid Jironah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau umroh, maka bapak-bapak harus ganti kain ihram. Pakai kain ihram kayak tadi, semua yang berjahit lepas, semuanya dilepas semuanya. Bapak ibu yang bapak-bapak pakai kain ihram, yang ibu-ibu pakai mancing dan lain sebagainya, butuh sholat sunnah tahiyatul masjid. Setelah sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah ihram. Sholli sunnatal ihrami rakataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Setelah itu kembali lagi ke bis. Baru niat untuk umroh. Labbaik Allahumma umroh. Seandainya Bapak Ibu ada yang mau mengumrohkan, umroh kedua ini mau diniatkan untuk almarhum orang tuanya, kakeknya, neneknya, monggo. Tapi satu kali umroh, satu orang untuk satu orang. Jadi umpama bapak mau mengumrohkan ibunya yang udah meninggal, ya ibunya saja. Nanti bapaknya sama ibu umpama seperti itu. Gak boleh saya niat mengumrohkan bapak saya, ibu saya, kakek saya, dan nenek saya. Jadi satu orang untuk satu kali umroh untuk satu almarhum. Yang boleh diumrohkan satu sudah almarhum, kedua sudah sakit parah yang secara akal tidak bisa disangka. Udah meledak, udah pikul, itu boleh diumrohkan. Monggo bagian daripada jenengan menyayangi orang tua, menyayangi saudara-saudari yang telah almarhum. Seandainya masih ada yang mau diumrohkan, jenengan tidak kuat mengumrohkan, ngomong Ustaz Salahuddin, Ustaz tolong bantu saya mengumrohkan almarhum siapa gitu. Tapi ketentuan dan syarat biasanya berlaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah naik ke bis lagi mengucapkan niat umroh. Gimana niat umrohnya? Labbaik Allahumma umroh. Nah setelah itu jalan, semua larangan berlaku lagi. Yang kayak kemarin tuh berlaku lagi. Sampailah nanti di hotel Makkah Hotel. Tergantung Bapak Ibu belanjaannya banyak nggak di Jabal Rahmah. Kalau belanjaan Bapak Ibu di Jabal Rahmah berarti harus ke kamar dulu. Kalau enggak turun langsung sudah butuh semua, butuh langsung jalan ke masjid. Kalau banyak nunggu dulu. Resikonya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergerakannya lambat, maka umrohnya ba'da dulu. Di Makkah Hotel makan siangnya jam 1 baru dibuka. Restorannya jam 1 baru dibuka. Anggaplah 1 jam makan atau setengah jam makan, kumpul jalan jam 2:30 baru mulai umroh, ya sekitar jam 5 baru selesai. Kalau Bapak Ibu cepat, sebelum zuhur sudah masuk pelataran, tawaf, sa'i, ba'da zuhur, pulang udah selesai, pulang sholat zuhurnya di tempat sa'i, pulang tinggal makan enak. Tergantung Bapak Ibu kecepatannya Bapak Ibu dan kekompakannya Bapak Ibu semuanya. Oke, selesai ke hotel, maka hotel anggaplah tawaf, sa'i, tahallul, selesai umroh kedua. Bapak Ibu yang mau umroh sunnah lagi, maka Bapak Ibu boleh ngomong ke Ustaz Salahuddin untuk minta dibimbing atau diantarkan ke mikot terdekat, yaitu Tan'im, hanya 7 kilo. Biasanya taksi ya 50, 60 sampai 70 tergantung orangnya. Biasanya ada yang dihitung kepala, ada yang dihitung 50, tapi minimalnya itu 50 rial. Sampai masjid tadi, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah ihram, kembali ke taksi, niat, jalan, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Umroh ketiga umroh, dan begitu seterusnya. Bapak Ibu juga boleh sangat dianjurkan untuk tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu tawaf mengelilingi Ka'bah hanya 7 kali putaran tanpa ihram. Cuma sekarang bagi yang bapak-bapak masuk ke pelataran Ka'bah kan harus pakai kain ihram. Bapak-bapak harus pakai kain ihram walaupun mohon maaf pakai daleman, walaupun mohon maaf pakai celana. Kalau pakai kaos kan kelihatan, kalau pakai celana kan nggak kelihatan. Walaupun pakai celana itu boleh. Kenapa? Karena itu hanya kain ihram saja. Itu kita tidak dalam keadaan berihram. Hanya niat. Di sini niat. Saya niat tawaf sunnah karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah sampai di sini. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahu Akbar 7 kali putaran, selesai sholat sunat. Bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri, yuk kita tawaf sunnah yuk sambil doa, doain anaknya, doain cucunya, doain orang tuanya, monggo. Karena kita berdoa sambil melihat Ka'bah adalah di tempat dan waktu yang mustajab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya pada hari tanggal 2 ini, Ahad ya, Bapak Ibu, untuk tawaf wada. Tawaf wada hukumnya wajib kecuali bagi yang sakit dan haid. Kalau yang enggak, walaupun didorong. Tawaf wada, Bapak Ibu melakukan tawaf wada, niatnya saya niat tawaf wada wajib karena Allah. Setelah tawaf wada selesai, tidak boleh masuk ke masjid lagi. Tapi kalau belum keluar, boleh tetap di masjid. Mama tawaf wadanya jam 3. Setelah selesai tawaf wada, Bapak Ibu mau sholat subuh di dalam masjid, itu silakan. Tapi kalau sudah keluar dari masjid, jangan boleh masuk lagi. Bisa dipaham? Selagi kita masih kuat di masjid, monggo di masjid. Tapi setelah keluar nggak boleh masuk lagi. Jadi kalau sudah keluar nggak boleh masuk lagi. Bisa dipaham ya? Nah, setelah itu siap-siap kembali untuk check out menuju ke Dubai dan tanah air. Ada yang ditanyakan nanti sekaligus pada saat Ustaz Solah menyampaikan tentang sholat jenazah. Karena tiap habis sholat fardu selalu ada sholat jenazah. Yang kedua ada sujud tilawah hari Jumat subuh, nanti biasanya sujud tilawah, nanti bisa sholat menyampaikan dan memperagakan tayamum dan pakai kain ihram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.